Kita saksikan arah pesawat yang kembali mengudara dari area Musaid akan berakhir ke Intellect Center. Blue Zone berada di area Plaza Ria di sana dengan hadirnya 24 tim dan 48 player kembali yang bertanding, di mana kita saksikan ST Titas dan Zamri 05 yang notabene kita tahu ya ini adalah salah satu atau satu-satunya tim yang mendapatkan buih di match yang pertama. Akankah konsisten untuk mendapatkan buihnya kembali? Mereka memanfaatkan area Musaid, sedangkan di sisi yang berbeda ada duo BR ya di sini. Ngeri banget nih untuk nama timnya ya, dari Bang Ray dan juga ada Bia ya di sini. Dua roster yang memanfaatkan adanya satu drop zone, namun penumpukan sepertinya akan terjadi di area Mortar Ruins yang kita saksikan. Satu tembakan sudah dilepaskan masuk salah satu player dari seorang Estedik JR dengan M1014-nya, dan dimana kita tahu satu knockdown berhasil didapatkan oleh salah satu roster dari player lawan. Namun kita tahu masih ada inisiasi upaya reviving yang dilakukan. Akankah nge-like ya di sini dari seorang Tiro yang akhirnya pun sukses untuk melakukan inisiasi upaya reviving. Satu knockdown yang diamankan. Deal X-Ray harus dipulangkan karena lobby ini udah disemangatin oleh State K ya. Harusnya nih harus gacor semua untuk para survivor, karena kita tahu satu poin kill didapatkan 23 tim yang masih bertahan di sana. Stay juga dengan 4 rosternya, mereka memanfaatkan adanya satu manpower yang bertahan berada di lantai 2 di sana. Namun ada satu critical damage yang dihasilkan oleh seorang Jare juga, karena kita tahu dari segi posisinya knockdown yang kembali berhasil didapatkan, mencoba untuk melakukan ending. Nice one kill, satu poin kill kembali berhasil didapatkan. ST12 juga dengan adanya 4 player masih survive. Mereka memanfaatkan adanya di satu area, yaitu adanya di area museum dengan adanya rotasi yang akan menjadi pilihan untuk tim mereka. Sedangkan Ekal Wars dan kawan-kawan yang notabene mereka memanfaatkan adanya di satu momen yang akankah ini bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka. Kita langsung saja dipindahkan ke arah posisi dari beberapa tim yang juga sedang melakukan close combat ya di sini. Jadi kita emang notice adanya tim untuk bergeser otomatis ya, karena kalau untuk room league ya atau chair league itu sendiri kita bisa setting di mana ada perang, kita bisa geser otomatis ya di sana. Dan ini dia di mana ngendok tim harus rata. Destek yang ke-21 ya di sana, dan 20 tim terakhir yang tersisa dengan adanya 2 poin eliminasi yang berhasil didapatkan. 2 poin eliminasi, mereka masih bertahan dengan keempat player masih survive. Mereka memanfaatkan adanya di satu area yang akankah bakal menjadi keuntungan untuk timnya di sana, karena kita tahu mereka memanfaatkan adanya class combat yang akankah ini bakal menjadi keuntungan untuk tim mereka ya di sana. Mereka memanfaatkan adanya satu penempatan positioning dari tim mereka dengan adanya inisiasi upaya rush yang dilakukan. Satu knockdown kembali didapatkan oleh seorang Titos di sana. Dia akan menjadi target main, akan menjadi satu player terakhir tersisa. Tidak bisa kemana-mana, posisi yang begitu terbuka. Namun ada satu capturing fire yang dilakukan oleh seorang Zamri di sana, memanfaatkan adanya di satu momen yang akankah ini bakal menjadi keuntungan untuk tim mereka. Melihat dari segi jumlah player sangat diunggulkan, satu skill aktif, satu ya digunakan dan stay STBR. Namun ada dari tim ST dengan 2 poin eliminasi yang diamankan oleh dirainya di sana, memanfaatkan adanya satu penempatan posisi dengan double vector yang digunakan. Namun di sisi yang berbeda juga ada dari tim BLPK yang kita tahu 4 player bertemu, dan kita tahu ya kemungkinan memang ada 2 tim yang berada di satu area museum. Namun ST juga harus dipulangkan karena lebih di ST yang ke-19 menyisakan 18. Tim terakhir tersisa STC pun harus tersedang, tersisakan adanya satu roster yang masih bertahan. Satu poin kill yang berhasil didapatkan di sana. Mereka memanfaatkan adanya class combat yang akan kembali menjadi suatu perhitungan untuk tim mereka. Memanfaatkan adanya satu penempatan positioning dari timnya, menyisakan last man standing menjadi harapan tentunya untuk BLPK yang notabene kita tahu mencoba untuk mundur dari arah pertempuran. STI03 sejauh ini poin kill masih belum berhasil mereka dapatkan. Beans mencoba untuk melebarkan sayapnya ke area sisi sebelah kiri, namun dengan adanya pemanfaatan posisi yang seperti ini akan menjadi suatu perhitungan kembali. Ledakan demi ledakan yang dilakukan oleh salah satu player di sana, memanfaatkan adanya clutch combat yang patut diperhitungkan kembali dengan adanya split yang akan lebih dioptimalkan lagi, membuka dari segi vision, dan itu dia tembakan yang terkonek dari seorang Leo. Namun kita tahu posisi dari seorang Leo juga sepertinya akan terpantau di area atas dari adanya jalan yang kita tahu untuk Nextera kali ini
menjadi salah satu map yang mungkin keren ya kan untuk para survivor, karena biar kita tidak jenuh dengan purgatory terus ya, kemungkinan ini menjadi suatu konsep yang sangat matang dan memang penuh perhitungan dari pengurus yang sedang menyelenggarakan event dari segi Guild STI Family di sana. Dan back to the game again, STI 17 juga dengan 2 roster tim 4G juga sudah harus dipulangkan ke arah lobby di sana, sedangkan memanfaatkan adanya satu penempatan positioning dari arah pertempuran yang kembali terpisahkan satu roster terakhir untuk seorang Amel. Melihat dari sisi koin juga tidak dimiliki, di mana medkit cuma 2 ya kan, dan global hanya menyisakan 1. Hanya tersisakan resource yang mungkin bisa dibilang seadanya di sana. Tapi kita kembali lagi ke area sisi museum dan juga untuk area Farmtopia-nya yang barusan kita sedikit ngesepil, sedikit kita ngebahas ya dari satu tim ini. Namun Red Wolf juga harus kehilangan beberapa rosternya, kemungkinan memang satu player terakhir juga sudah harus dipulangkan karena lebih dari yang ke-12 dan hanya menyisakan 11 tim terakhir tersisa. Namun masih banyak tim-tim yang menyisiri area sisi pinggiran dari circle zona. Dan ada beberapa tim yang memang mereka notabene udah stay ya di sana. Jadi hanya menunggu adanya tim-tim yang akan masuk ke dalam zona. Mereka memberikan beberapa training tembakan. Menjadi suatu perhitungan juga untuk para survivor. Mencoba untuk menggulung medical kitnya terlebih dahulu. Dan penempatan posisi dari arah grenade yang coba untuk dimasa di sana dihujani dengan beberapa training tembakan. Knockdown yang kembali didapatkan. Satu player tersisa coba untuk melakukan ending positioning yang sangat diperhitungkan dan sangat diuntungkan juga. Karena kita tahu satu roster menggunakan varian yang digunakan oleh Dirainya, membuat dari tim ketupat sayur rata. 9 tim terakhir tersisakan, menyisakan adanya last main standing. Dan di satu sisi juga dari ST06 juga hanya menyisakan 2 roster yang masih survive. ST03 dengan 2 poin eliminasinya, 2 poin kill yang berhasil didapatkan. Mereka memanfaatkan adanya di satu momen di mana 8 tim terakhir tersisa, 16 player yang masih live di menit ke-9 dan di zona kedua saat ini di mana zona aman yang kembali menyusut. Rain masih bermain-main di area luar dari circle zona dengan 6 poin eliminasi. Namun apalah daya, seorang Maul yang masih belum membuka adanya poin kill saat ini. Dan kita tahu STI 12 dengan 2 poin eliminasi yang berhasil mereka kantongi, hanya menyisakan adanya 2 roster terakhir tersisa. 2 poin eliminasi yang berhasil didapatkan. Mereka lebih memfokuskan ke arah satu sisi yang berada di area Farmtopia. Di sana 8 poin kill yang berhasil didapatkan oleh tim Warsight dengan 2 rosternya di sana. Oke, namun tidak mengurangi keseruan untuk event malam hari ini yang notabene dengan adanya 1v1 situation yang kembali dilakukan oleh seorang T-Swat nih. Salah satu tim yang memang lagi gacor-gacornya ya, dimana mereka berada di satu posisi yang sangat diuntungkan dengan rotasi yang menjadi pilihan dari tim mereka. Knockdown kembali berhasil didapatkan, masih mencoba untuk melakukan kelas combat. Leo X Bane Star down di aspek yang ke-7 tim Wipeout. Kita tahu museum menjadi salah satu tempat mereka mencoba untuk melakukan rotasinya di sana, dihujani dengan beberapa training tembakan knockdown yang kembali didapatkan oleh seorang Gini. Namun Gini di area yang begitu open field, di area jalan juga akan menjadi suatu perhitungan untuk tim mereka ya di sini. Mantap Bang Den, selalu terima masukan, maju terus Bang Den. ST selalu ready pon di Bang Den ya. Thanks banget abangku atas kerjasamanya. Sukses selalu, sehat selalu, dan yang terpenting jaya selalu untuk SI Family. Mantap banget nih untuk para survivor ya di sini. Waduh, kalau ngomongin adminnya keren banget guys. Semua adminnya ya kan, leader, officer-officernya, jajaran pengurus-pengurusnya ya kan di sini. Emang waduh, paling the best pokoknya ya kan di sini. Karena Bang Den nggak akan berasumsi tanpa adanya suatu pembuktian juga ya kan di sini. Karena kan semua emang butuh bukti ya kan di sini. Dan back to the game again, Warsight dengan 12 poin kill berhasil didapatkan, 12 poin eliminasi yang akhirnya pun hanya menyisakan adanya kedua roster terakhir tersisa. Tertan berada di satu posisi yang notabene Warsight masih sangat mendominasi dari arah pertempuran. Satu skill aktif Orion yang kembali digunakan oleh Dirainya yang notabene dengan M1014 yang berada di tangan seorang Beru dengan chip 3-nya di sana. Satu skill aktif digunakan, namun di sisi lain juga dengan adanya inisiasi upaya rasa akan dilakukan M1887 juga bakal dipersiapkan oleh seorang Oki, mencoba untuk membuka visionnya di sana. Tarik ulur yang dilakukan oleh Dirainya akan bakal menjadi suatu perhitungan kembali untuk mendapatkan poin-poin eliminasinya, karena melihat satu roster berhasil didapatkan. Dan itu dia nasi tompel rata bosku di stack yang keempat. Waduh, menyala nih guys, 14 poin kill
Sisa 3 tim terakhir. Dan kita tahu kedua tim juga sudah saling menotis satu sama lain antara Abyss Wars dengan Mats yang dimana satu skill aktif penggunaan koda yang digunakan oleh serang Mats juga akan menjadi keuntungannya. Karena kita tahu zonanya ada di pihak dari tim mereka. Mereka sudah tahu bahwasannya di area tersebut ada tim yang sangat terpojok nih, yaitu adanya Maul dan juga Lance ya kan di sini. Dan STE adalah pilihan terbaik untuk teman-teman guys ya. Guild mah banyak ya, cuman yang paling keren hanya ada di STE Family guys ya. Iya harus ya kan, karena emang kita tahu solidaritasnya tanpa batas bosku ya. Ya rules tetap rules, aturan tetap aturan, namun solidaritas tanpa batas abangku. Dan kita tahu posisi dari salah satu tim yang akhirnya kena down kembali didapatkan legendary menjadi milik Beru. Lagi gacor bos, ngeri banget nih untuk seorang Beru ya di sini. Ini satu player dengan 4453 di match guys, gila banget. Apa nggak menyala di match yang kedua Nextera? Emang the king of Nextera kemungkinan ya di sini. Dia sangat hafal mungkin dengan map ini. Jadi emang menjadi nilai plus ya kan, nilai positif yang akhirnya dengan penggunaan salah satu skill aktif juga Orion yang digunakan oleh seorang Beru ya kan. Di sana ada Oki juga dengan 10 poin killnya ya. Ini emang layak sih ya kan untuk para survivor. Dan itu dia tim wipeout yang berhasil didapatkan, dimana kita tahu ya sangat mendominasi dari awal pertempuran match yang kedua Nextera. 11 poin kill didapatkan oleh seorang Okinya ya di sana. Dan kita tahu arah seorang kembali mengudara dari area konfirman akan berakhir ke area Blue Zone, yaitu adanya dari Foundation dengan hadirnya 47 kan untuk para survivor. Seperti hidup-hidup teman-teman semua ya, semoga aja selalu berwarna dari setiap harinya. Dan kita tahu dari tim satu ada ST yang kita lihat ya di sini line up, ada Titos, ada Zemri 05 yang notabene mereka memanfaatkan dari Foundation. Foundation masih cukup aman di sana, dan duo BR yang notabene dari tim 2 memanfaatkan adanya satu kompon di area sekitar Sunrise di sana. Namun dari tim ST yang notabene juga harus ada 2 player yang kemungkinan nge-like nih untuk para survivor ya. Sedangkan di sisi lain juga ada ngendok tim yang harus di wipe out. Destek yang kedua-dua tim ST juga harus dipulangkan. Destek yang kita tahu adanya, waduh ini malah banyak banget guys. Ketupat sayurnya pun harus rata. 4G hanya menyisakan satu roster tersisa. Tim 4G Predator juga harus tersedang di stage ke-17. 16 tim terakhir tersisa, 30 player yang masih survive. Jadi, namun dari tim Bucin yang notabene ada Ajak Wars dan Neni nih di sini, dan dari arah satu posisi yang notabene mereka masih memanfaatkan adanya di satu area, yaitu adanya dari Pluton. Kukira by one, ternyata ngajak kawan. Menyisakan Naini yang menjadi last man standing. Mundur dari area pertempuran dari tim Raid juga masih dengan 2 rosternya, Ekal dan Saina yang kita tahu masih dengan 2 mautnya ya di sini yang memanfaatkan satu kompon. Ada Ria dan Dex Eldice juga yang kita saksikan mereka berada di satu kompon yang coba untuk mereka maksimalkan. SA juga dengan 3 poin eliminasi masih belum bergeser ataupun berpindah ya untuk tim mereka di sana. Semangat untuk STE Amel dan STD Luna, tetap semangat walau kalian tanpa penyemangat ya, by STE Siam di sini. Anjas. Oke ya, tapi benar sih ya kan. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang mau nyemangatin guys ya. Jangan menunggu pasangan seperti itu. Kalau semisal ada pasangan, ya itu nilai plus ya kan untuk teman-teman, bonus lah bisa dibilangnya. Tetapi kalau bukan diri kita yang mengerti kita, yang tidak yang nge-support kita dulu ya kan, siapa lagi guys ya. Back to the game again, ini hanya menyisakan 2 roster terakhir tersisa. Stay 16 dengan 2 poin eliminasi yang berhasil didapatkan. Mereka memanfaatkan adanya di satu area yang begitu terbuka. 13 tim tersisa, 26 player yang masih live di sana. Namun dengan adanya penempatan positioning dari tim mereka, mereka masih mencoba untuk lebih memanfaatkan adanya Cloud Gambit yang akan menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka. Ada Kak Seria, kata-kata hari ini Bang Den menyala di sini. Ada yang lagi request ya kan di sini. Kalau mau cari yang serba ada, pastinya ke Indomaret. Kalau cari yang serba guna, pastinya semen 3 roda. Tapi kalau mau cari yang serba gacor ya kan, dari suatu guild tidak lain dan tidak bukan di mana lagi, yaitu adanya STE Family ya. STE Family, di mari ada STE Family, jangan lari. Waduh, ini dia
Kembali lagi kita fokuskan ke arah sisi dari seorang Deals yang mencoba untuk lebih berhati-hati. Ya, X Dini harus tumbang. Di hashtag yang ke-13 di posisi yang begitu open field juga hanya bermodalkan dan memanfaatkannya adanya penempatan dari Arsenal yang digunakan oleh atau diamankan oleh salah satu tim. ST juga harus di wipe out di sana. Di hashtag yang ke-12 menyisakan 11 tim terakhir. Deals posisinya sangat tidak diuntungkan, posisi yang sangat sulit, namun masih ada beberapa gol yang coba untuk dibuka oleh dirainya di sana. Dan kita saksikan coba untuk mundur, namun ST 992 poin eliminasi yang berhasil didapatkan oleh tim mereka. Semangat abang-abang, ada Kak Maria juga di sini. Welcome ya buat teman-teman semua yang baru saja bergabung. Selamat menyaksikan untuk para survivor, dan dimana kita tahu ST99 yang sepertinya juga sudah make sure adanya salah satu tim dimana tembakan langsung saja dilepaskan. Inisiasi upaya rush akan dilakukan oleh salah satu player di sana dengan adanya glow meter yang akan digunakan oleh salah satu player yang dimana kita tahu juga penggunaan salah satu skill aktif A124 yang digunakan oleh timnya di sana. Dan kita saksikan 2 poin eliminasi yang berhasil didapatkan, namun dengan adanya triple kill yang berhasil diamankan, tim wipeout yang sepertinya diamankan oleh salah satu tim membuat dari ST Red Wolf harus dipulangkan karena lobby di ST ke-10. BLPK 1 poin kill berjuang sendirian. Kita tahu berjuang bersama terkadang ente apalagi berjuang sendiri, namun di satu sisi juga adanya seorang Ramsey dengan Zeros yang memanfaatkan satu kompon kedatangan satu tim baru memasuki ke satu area dari dirinya yang sedang melakukan holding position, namun tembakan demi tembakan akan kembali mereka lakukan M5 90 yang digunakan oleh salah satu player di sana mencoba untuk lebih memanfaatkan ke arah posisi dari arah target yang membuat STCS rata bangku ya. Semua cabang satu ST berdiri bersama masuk ya kan ya. ST dengan 1 poin kill, 2 roster tersisa. Blackpink rata bangku, legendary di tangan seorang Titos dengan 6 poin killnya, dengan 1 covering firing di mana seorang Samurai 05 yang dikirimkan ke area titik atas ya di sana mendapatkan satu momen yang sangat diuntungkan. World X juga dengan 4 poin kill hanya menyisakan last man standing, sedangkan ST16 dengan 2 poin eliminasinya hanya menyisakan 2 roster terakhir tersisakan di sana. Mereka memanfaatkan adanya pertempuran yang sangat diunggulkan di sana. Oke, kita notik kasih kata-kata buat Fadil Bang Den yang baru patah hati ya di sana. Semangat tentunya untuk Bang Fadil. Cuman kita kasih kata-kata special request untuk Bang Fadil di sana, lebih baik berjuang di next era daripada memperjuangkan dia yang hadir hanya untuk sementara ya kan. Namun keep strong ya Bang Fadil ya, keep strong di sana. Tetap semangat dong ya kan. Mereka tidak sesemangat ini tanpa support dari kalian semua, ditambah lagi dengan support pasangannya. Hati-hati karena kita tahu ada satu lemparan Fight Grenade yang coba untuk dibuka, namun Titos sepertinya posisinya sangat tidak diuntungkan. SC16 yang masih dengan 2 rosternya, mereka masih auto dengan adanya 2 roster yang masih bertahan, di mana ada SK Blue harus terwipe dipulangkan karena lobby destek yang kelima untuk para survivor. Dan di satu sisi juga ini akan menjadi suatu perhitungan untuk para survivor. Pundi-pundi poin eliminasi akankah kembali berhasil didapatkan oleh tim mereka, karena kita tahu dengan adanya 4 poin eliminasi yang berhasil didapatkan, 2 roster masih bertahan, 5 poin kill didapatkan oleh ST99. Namun di satu sisi ST juga dengan 9 poin kill yang berhasil didapatkan hanya menyisakan adanya kedua roster di mana mereka sudah berada di dalam circle zona, namun dengan adanya 8 poin eliminasi yang berhasil mereka dapatkan, 8 poin kill juga hanya menyisakan adanya kedua player terakhir tersisa di sana. 4 poin kill yang berhasil didapatkan, 4 poin eliminasi yang berhasil didapatkan, memanfaatkan adanya di satu posisi yang notabene dengan adanya 2 roster tersisa masih ada di satu area, dengan adanya beberapa pop-up global juga sudah harus mereka buka di sana. 9 poin kill yang berhasil didapatkan, 2 manpower masih menunggu tertahan berada di dalam satu kompon. Dengan adanya class combat 1 by 1 situation yang dilakukan oleh salah satu player juga akan menjadi pilihan untuk tim mereka, karena kita tahu masih tersisakan satu roster tersisa. Namun ST99 dengan 5 poin eliminasi yang berhasil mereka amankan, party franchise terlupakan. Semangat abangku di sini dari tim ST dengan 9 poin kill mereka memfokuskan terhadap satu target, satu player yang tidak bisa kemana-mana terhalang dengan adanya satu global. Namun di satu sisi yang kita saksikan justru dari 2 roster ya, Zeros dan Ramsey bukan memfokuskan ke arah playernya, global yang ditataki oleh dirinya ya. Jadi wah, yang harusnya masih bisa
untuk mendapatkan knockdown-nya. Cuman di satu sisi dari dirinya justru harus menerima counter yang membuat dari seorang Zeros harus menjadi korban di area yang begitu open field. ST16 dengan 6 poin eliminasi juga hanya menyisakan last point standing. Adanya satu player coba untuk di lock, tetapi seperti emang sulit ya untuk player yang berada di area atas seperti ini untuk di hit ya di sana. Dan memang menjadi penempatan posisi yang sangat ngeselin guys ya di sana. Dan kita tahu mereka memanfaatkan adanya kelas combat yang akan patut diperhitungkan untuk tim mereka, karena kita tahu satu skill aktif ya, adanya penggunaan skill Wukong yang digunakan oleh salah satu player, mencoba untuk turun menggunakan adanya Hugan yang digunakan namun gagal oleh seorang Apis di sana. Karena sepertinya emang tidak tidak ternotis dari adanya alat di bawahnya di sana, ataupun mungkin entah itu batu, entah itu pohon ya kan, yang bisa dijadikan alat untuk Hugan untuk menempel di sana, karena kita tahu ada jaraknya juga di sana. Dan back to the game again, satu roster kembali mencoba untuk melakukan duel one by one situation M1887 yang kembali di komit dengan posisi sarang Max Wars di sana. Zona yang juga sangat sakit, akankah masih bisa berjuang untuk mendapatkan poin-poin eliminasinya? Tidak, nampaknya harus menjadi korban di sana dan hanya menyisakan one by one situation yang akan dilakukan oleh salah satu roster menggunakan double snipernya, memberikan satu tekanan di map yang begitu sakit di sana. Namun kita saksikan akan ada inisiasi upaya rush yang akan dilakukan oleh dirinya, mencoba untuk lebih bersabar. Satu lemparan Python grenade coba untuk dibuka di sana, namun kita saksikan dengan adanya Python yang coba untuk dimaksimalkan oleh salah satu player akhirnya pun dengan adanya counter yang dilakukan. Congratulations Buya yang berhasil mereka dapatkan. Haruskah comeback? Harus ya kan. Info sparring wheel buat Elite CS, Elite STS, tenggol cepet dong. Waduh, menyala bangku di. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi bersama Bang Dens Channel di One malam hari ini, di mana kita bakal menyuguhkan adanya di sesi kualifikasi turnamen internal Wheel Free Fire by STE Family. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pihak owner ataupun founder yang sudah mengizinkan adanya suatu event, ataupun mungkin dari segi pengurus-pengurus yang ataupun leader-leader ya bisa dibilangnya, atau officer di sini yang sudah bekerja sama untuk memberikan izin. Dan tentunya di sini Bang Dens berkesempatan untuk menayangkan secara live streaming adanya event yang sedang berlangsung. Di match yang pertama bermuda, dimana kalau kita saksikan juga sudah banyak tim-tim yang mencoba untuk melakukan landing ke arah drop zone-nya masing-masing ya di sini. Karena dengan adanya event yang sedang berlangsung, yang sedang kalian saksikan malam ini, yaitu adalah event yang dimana kita tahu dari segi eventnya itu sendiri ya, ini adalah suatu event yang sangat spesial. Dan kita tahu dari segi spesial birthday party ataupun ulang tahun ya, Leader Wars dari Mbak Neni ya di sana. Namun sebelumnya Bang Dens ucapkan selamat ulang tahun ya kan, semoga lancar terus rezekinya, panjang umur, sehat-sehat selalu ya kan. Dan apa yang disemogakan semoga tersemogakan di 2025 tahun ini. Dan dimana sambil lalu kita tahu ya ada Jetcan juga ya dari salah satu tim yang harus di wipe out ya di sana. Dan kembali lagi, dan event ini tidak lain dan tidak bukan juga spesial di 1000 day atau 1000 harinya nih ya kan. Dynamic Duo bersama ketua kita, siapa lagi ya kan, tidak lain dan tidak bukan yaitu dari Bang Ajab. Dan terima kasih untuk semua leader STE Family. Ada ST Siam, ada ST Bang Re, ada ST Mons, ST Ajab, ST Rin, ST Pinky, dan ST Neni ya.